Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada berbagai informasi yang akan gue bahas di video kali ini terkait dengan pemain-pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United. Pertama dari James Ducker nih, dari Telegraph. Sandro Tonali ya, walaupun dilihat sebagai salah satu yang terbaik di posisinya, sejarah dari ataupun catatan Tonali yang melanggar aturan sebelumnya ini dilihat sebagai sesuatu yang menjadi resiko atau memiliki resiko bagi Manchester United. Dan Newcastle juga dikabarkan akan meminta jumlah angka yang sangat banyak sekali. Dan Manchester United melihat sesuatu yang sulit dari Tonali ya secara keseluruhan. Tapi ketertarikannya tetap ada. Walaupun demikian mereka saat ini fokus untuk melihat target lainnya. Ini yang dikabarkan oleh James Ducker dari Telegraph terkait dengan Sandro Tonali. Jadi memang secara kemampuan Sandro Tonali ini dilihat sebagai ya pemain yang memiliki kemampuan teknis, tapi Manchester United tidak hanya melihat itu saja. Jadi ada catatan ya terkait dengan pemain ini. Sebelumnya kita tahu ada pelanggaran ya kan yang mengakibatkan Sandro Tonali ini dihukum, lalu juga harga, dan secara keseluruhan Manchester United melihat hal tersebut dari Tonali. Jadi bukan hanya terkait dengan kemampuan saja, tapi juga ada banyak faktor lainnya juga. Dan menurut gue ini memang hal yang positif, hal yang seharusnya dilakukan. Fans tentu saja memiliki pendapatnya masing-masing terkait dengan pemain yang diincar oleh Manchester United, terutama untuk posisi lini tengah ya. Dan mungkin mayoritas melihat dari catatan teknis saja. Namun demikian, gua sepakat dengan Manchester United yang kalau diinformasikan oleh James Ducker ini dari Telegraph tidak hanya melihat itu saja, memang ada faktor-faktor lainnya dan bisa jadi akan sangat berpengaruh ketika faktor-faktor yang mungkin dilihat tidak ada kaitannya dengan penampilan di atas lapangan, tapi bagi seorang pemain bola namanya juga manusia, semua ada keterkaitannya menurut gua. Inilah yang menempatkan Sandro Tonali saat ini bisa dikatakan tidak menjadi prioritas dari Manchester United untuk didatangkan di musim panas nanti. Oke, bergerak ke kabar lainnya, Marcus Rashford, Manchester United dan juga Marcus Rashford ya, keduanya ini ingin mencapai kesepakatan atau menyelesaikan masa depannya secara cepat, artinya memberikan kejelasan ya kepada Marcus Rashford. Manchester United ini memang berencana Rashford untuk cabut di musim panas, dan Barcelona juga ingin untuk terus menahan Marcus Rashford, dan pemainnya pun juga ingin untuk tetap stay di Barcelona. Dia juga menginginkan kejelasan sebelum Piala Dunia. Perwakilan dari Marcus Rashford dan juga keluarganya ya ini hadir di Camp Nou untuk menyaksikan Marcus Rashford mencetak gol yang luar biasa di free kick tersebut. Barcelona sebelumnya ini memiliki request ataupun tawaran ke Manchester United untuk meminjam lagi Marcus Rashford. Jadi tidak menebus Marcus Rashford ya, dan bahkan disebutkan oleh Daily Mail Barcelona ingin menegosiasi lagi nih opsi beli 26 juta pounds. Kalau kesepakatan tidak diraih, Rashford bisa kembali ke Old Trafford, walaupun nampaknya kecil kemungkinan Marcus Rashford akan kembali bermain untuk Manchester United. Dan ini juga sudah pernah dibahas sebelumnya, bagaimana memang keadaan ini segitiga antara Marcus Rashford, Barcelona dan juga Manchester United ini situasi yang complicated menurut gue. Barcelona tahu betul dan mereka memanfaatkan menurut pendapat gue secara ringan amatiran, memanfaatkan situasi bahwa Manchester United dan Marcus Rashford ini sudah selesai. Mereka ingin mencari celah nih, terutama di kesepakatan wajib beli atau bukan wajib beli, beli dengan kewajiban angka yang sudah ditetapkan ya kan, 30 juta euro. Itu yang ingin gue katakan. Mereka ingin mencari cara misalnya dengan menegosiasi lagi ataupun juga meminjam. Barcelona pun juga tahu bahwa Marcus Rashford ingin bermain lagi di Barcelona, sehingga situasi ini jadi complicated. Tapi menurut gue secara ringan amatiran menuju Piala Dunia nanti ya, nampaknya masa depan dari Marcus Rashford akan ditentukan dengan peluang. Menurut gue ya nampaknya mungkin gue pernah memberikan pendapat lainnya, tapi kalau dari yang gue lihat saat ini nampaknya peluang Barcelona untuk mendapatkan Marcus Rashford menurut gue besar.
mungkin dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya, misalnya mungkin pembayaran bisa dengan cicilan, atau mungkin ada kesepakatan-kesepakatan lainnya juga ya yang bisa saja diraih antara Barcelona dengan Manchester United, di mana dari pihak sang pemain, kabar dari Fabrizio Romano sebelumnya bahkan sudah sepakat ya antara Barcelona dengan Marcus Rashford. Ini mungkin juga terkait dengan pengurangan gaji dan juga yang lainnya. Oke, ke kabar yang lain, Matheus Fernandes, pemain yang dihubungkan dengan Manchester United ini, disebutkan bahwa oleh James Ducker dari Telegraph, Bruno Fernandes ini sangat menyukai Matheus Fernandes, dan disebutkan bahkan ya diperkirakan sudah melakukan pembicaraan nih mungkin secara personal ya, dan harganya juga diperkirakan akan drop cukup dalam kalau West Ham United ini terdegradasi, di mana situasi saat ini Tottenham Hotspur agak sedikit diuntungkan ya menurut gua, tapi segalanya masih sangat mungkin terjadi. Matheus Fernandes ini dihubungkan dengan Manchester United, terutama setelah Paqueta ini tidak lagi berada di West Ham, dan saat ini nampaknya akan meninggalkan klub. West Ham berencana untuk menjual Matheus Fernandes untuk bisa mendapatkan dana segar untuk mendatangkan pemain baru dengan PSG. Ini dikabarkan oleh The Athletic juga ya. PSG ini salah satu klub juga yang tertarik untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Jadi Manchester United ini memiliki saingan sih menurut gua, dan ya saingan yang cukup berat juga. Tapi ya kita lihat akan seperti apa. Karena menurut gua Matheus Fernandes jelas ya pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, usia masih muda, dilihat juga sebagai salah satu pemain yang memiliki potensi bahkan untuk menggantikan Bruno Fernandes ya. Menurut gue, akankah pendekatan yang dilakukan oleh Bruno Fernandes yang diperkirakan mungkin sudah terjadi ini akan membuahkan hasil? Kita lihat akan seperti apa. Dari Sami BBC, Nottingham Forest telah membuka pembicaraan terkait dengan Nico Williams terkait dengan perpanjangan kontrak baru, walaupun ada ketertarikan dari berbagai klub di Premier League. Nah, diinformasikan bahwa Newcastle United, Aston Villa, Manchester United, dan juga Everton ini berminat terhadap sang pemain ya. Walaupun seperti itu, Nottingham Forest masih ingin terus menahan mantan pemain Liverpool di City Ground dan berharap kontrak baru bisa saja, atau diharapkan ya kontrak baru ini bisa dicapai antara pihak dari Nico Williams dan juga Nottingham Forest. Ya, ini nama yang menarik menurut gue, terutama kalau dilihat dari sudut pandang Manchester United. Kenapa? Karena dia adalah mantan pemain Liverpool. Dimana ya menurut gue, kalau gue sih ya ini merupakan ada gengsi juga nih, bisa membawa pemain yang pernah memperkuat Liverpool. Saat ini pemain yang berusia 25 tahun ini valuasinya ada di angka 25 juta euro, dan kontraknya sebenarnya masih cukup lama nih sampai dengan tahun 2029. Jadi masih ada 3 tahun lagi. Tapi yang menarik bagaimana sang pemain ini bisa versatile posisinya, bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri. Ini merupakan situasi fullback ya. Ini situasi yang sangat menarik sih, di mana Manchester United butuh menurut gua pemain-pemain versatile seperti ini, pemain-pemain yang bisa bermain tidak hanya di satu posisi dan juga tidak hanya bermain hanya di satu fungsi saja. Menurut gua ini sangat penting, sangat menarik, dan ya untuk Manchester United terutama di musim depan dan juga musim-musim selanjutnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Nico Williams. Dan kabar terakhir, Real Madrid dikabarkan oleh Sulit Talks ini akan terbuka untuk melepas Aurelien Tchouameni kalau sang pemain meminta untuk cabut. Dan kalau itu terjadi, maka Manchester United akan berusaha untuk meyakinkan sang pemain untuk bergabung ke Old Trafford. Walaupun demikian, posisi dari Tchouameni saat ini adalah untuk bertahan, dan Real Madrid akan menawarkannya kontrak baru kalau dia memilih untuk tetap stay di Real Madrid. Ya, ini juga seperti yang gua sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, bahwa memang terkait dengan adanya pertikaian dengan Valverde dan lain-lain, ini tidak akan banyak terlalu berpengaruh ke masa depan dari Aurelien Tchouameni. Yang banyak berpengaruh adalah siapa nih yang akan menjadi manajer selanjutnya dari Real Madrid. Kalau itu sudah jelas, lalu sang manajer ini memiliki rencana seperti apa terhadap Tchouameni, misalnya Tchouameni masuk ke skema yang
manajer baru tersebut ingin tetapkan, ingin mainkan, ingin implementasikan di Real Madrid, maka ya Tchouaméni akan stay di Real Madrid. Tapi sebaliknya, kalau Tchouaméni profilnya, karakternya dinilai tidak cocok dengan manajer baru tersebut, pintu akan terbuka untuk Tchouaméni cabut dari Real Madrid. Kurang lebih seperti itu, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.